Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, jumpa lagi dengan Pak Aji di kanal YouTube Aji Suraji. Baik para pemirsa, pada kesempatan ini Pak Aji ingin menyampaikan materi tentang bagaimana prosedur perhitungan IKP perkerasan luntur. Ini adalah part yang keempat para pemirsa. Part keempat itu berbicara tentang bagaimana menentukan nilai pengurangan terkoreksi atau NPT yang maksimum. Para pemirsa, penentuan IKP itu melalui proses yang panjang, walaupun surveinya sendiri juga panjang, para pemirsa ya, tetapi ini perlu dipahami dan titik kritisnya memahami itu sebenarnya di nilai pengurangan terkoreksi ini ya. Bagaimana cara menentukan nilai pengurangan terkoreksi ini? Ada suatu tahapan-tahapan ketika data itu sudah diperoleh, kemudian direkap sedemikian rupa. Kemudian kita bisa menentukan berapa kondisi kerusakannya, apakah rendah, sedang, dan tinggi. Setelah itu kita mencari nilai pengurangannya. Setelah nilai pengurangan diolah sedemikian rupa, kemudian kita mencari bagaimana NPT ini. Nah, sebenarnya setelah ketemu NPT itu boleh dibilang 99,9% IKP sudah selesai. Karena tinggal masukkan rumus saja, yaitu IKP sama dengan 100 min NPT maksimum. Nah, oleh karena itu para pemirsa, di bagian terakhir, di awal-awal video, di bagian akhir video ini juga dijelaskan oleh Pak Haji contoh-contohnya seperti apa sehingga paham tentang bagaimana sebenarnya cara menghitung nilai pengurangan terkoreksi. Untuk itu para pemirsa, silahkan simak tayangan pada penjelasan video ini. Baiklah para pemirsa, pada kesempatan ini Pak Haji akan menyampaikan materi tentang prosedur perhitungan IKP perkerasan lentur. Ini adalah part yang keempat, yaitu penentuan nilai pengurangan terkoreksi NPT maksimum. Para pemirsa, ini merupakan rangkaian dari pembahasan terkait dengan bagaimana menentukan IKP untuk perkerasan lentur, dan ini merupakan bagian dari rentetan itu yang nantinya akan menghasilkan berapa IKP untuk suatu ruas jalan. Para pemirsa, saya awali dari skema yang mana prosedur di dalam penentuan NPT ini sebenarnya melalui suatu proses yang panjang, yaitu kita sebut di sini ada tahap pertama itu tentunya ini ada kerapatan, di mana sebelum kerapatan ini ada survei tentang kondisi jalan. Kemudian setelah itu kita melakukan langkah yang tahap kedua, yaitu menentukan nilai pengurangan, di mana nilai pengurangan ini adalah ditentukan NP tiap jenis keparahan dan kerusakan. Kemudian melalui suatu prosedur sehingga mengarah kepada bagaimana menentukan NP terkoreksi. Nah, ini sudah pernah dibahas di dalam sesi yang sebelumnya. Ini hanya mereview saja dan kita akan fokus membicarakan tentang bagaimana prosedur penentuan untuk IKP sampel. Oke, para pemirsa, kita coba review dulu tentang apa sih sebenarnya pengertian dari nilai pengurangan terkoreksi itu atau NPT. Jadi, nilai pengurangan terkoreksi atau NPT diperoleh dari kurva hubungan antara nilai pengurangan total dengan jumlah individu pengurangan yang lebih besar dari 2 atau disebut dengan Q, seperti nanti yang kita lihat di dalam suatu tabel ya atau gambar ya. Jadi intinya adalah NPT itu nanti dilihat di dalam suatu kurva tergantung berapa nilai pengurangan totalnya dan berapa Q-nya. Nah, nanti sehingga kita bisa menentukan nilai untuk NPT. Nah, namun demikian, dari langkah tersebut, kita perlu mengetahui tentang apa yang disebut dengan NPT maksimum. Nah, begini para pemirsa, NPT maksimum ada suatu prosedur bagaimana cara menghitungnya. Maka jika pada suatu unit sampel tidak ada atau hanya satu buah NPP yang lebih besar dari 2, maka gunakan jumlah semua NP
sebagai NPT maksimum. Tentu karena hanya ada satu. Nah, persoalannya yang jelas namanya jalan rusak itu ya kelebihannya bisa kerusakannya bisa lebih dari satu kebanyakan begitu ya. Oleh karena itu masuk kepada tahap kedua ini. Jika pada suatu unit sampel terdapat 2 buah atau lebih NP yang lebih besar dari 2, maka untuk menentukan NPT maksimum harus diikuti prosedur berikut ini, yaitu kita buat angka 1 kurung ini. Susunan nilai pengurangan dalam urutan mulai dari terbesar sampai yang terkecil. Nah, nanti begitu ada contohnya. Kemudian tentukan jumlah maksimum individu nilai-nilai pengurangan yang diizinkan, yaitu M, dengan menggunakan persamaan yang ada di bawah ini. Jadi, para pemirsa, M ini adalah untuk menentukan jumlah, ya, saya lagi jumlah maksimum individu pengurangan nilai pengurangannya atau ini M. Sebenarnya dari angka ini tergantung kepada NP maksimum. Jadi judul yang mengatakan mencari NP maksimum ini, NPT maksimum, itu digunakan untuk menentukan jumlah maksimum individu nilai pengurangan atau digunakan untuk M. Artinya bahwa NP maksimum digunakan untuk mencari M. Oke, lalu bagaimana selanjutnya? Nilai pengurangan yang diizinkan atau M tadi rumusnya ada ini, keterangannya adalah pada persamaan di atas, M adalah jumlah individu nilai pengurangan yang diizinkan, termasuk pecahan. Nah, harus lebih kecil atau sama dengan 10. Artinya ini yang agak perlu paham dulu tentang pecahan ini. Nanti dengan contoh soal bisa semakin paham ya. Oke, baik. Bagaimana cara menentukan jumlah maksimum nilai individu pengurangan? Jadi M ini ditentukan dari rumus ini, NP maksimum, atau menggunakan kurva yang ada di sini. Jadi ketika ketemu nilai pengurangan maksimumnya, maka kita menggunakan kurva yang miring ini, kita tarik ke kiri, maka ketemu jumlah individu nilai pengurangannya atau ketemu nilai M-nya. Selanjutnya, para pemirsa, masih berkutat tentang NPT maksimum. Langkah ketiga, reduksi jumlah individu nilai pengurangan menjadi M buah, termasuk bagian pecahannya, dan lakukan koreksi NP terakhir apabila jumlah individu pengurangan lebih kecil dari M, maka semua nilai pengurangan digunakan pada proses penentuan NPT maksimum. Kemudian langkah berikutnya tentang bagaimana NPT maksimum itu. Oke, para pemirsa. Jadi, cara menentukan NPT maksimum dengan cara iterasi. Nah, ini yang harap diperhatikan pemirsa, karena ini membutuhkan pemikiran dan konsentrasi yang lebih ya. Yang pertama adalah tentukan nilai pengurangan total dengan menjumlahkan nilai-nilai pengurangan semua kurasakan unit. Oke, berarti dijumlah ke bawah ya untuk semua nilai pengurangannya. Kemudian selanjutnya tentukan Q sebagai jumlah individu nilai pengurangan yang lebih besar dari 2. Oke, ini baru yang penting pemirsa. Kalau ini mudah, ada angka tinggal jumlah. Nah, mencari Q ini adalah perlu memikirkan tentang tadi hubungannya dengan M tadi. Tentukan nilai pengurangan terkoreksi NPT dengan mengoreksi nilai pengurangan total oleh Q. Koreksi dilakukan dengan menggunakan kurva ditunjukkan pada gambar 47. Ya, nanti ada gambarnya, ada kurvanya, bagaimana cara menentukan. Ini juga tinggal ada suatu grafik, Q-nya berapa, kemudian nilai pengurangannya atau koreksinya berapa. Nah, selanjutnya, reduksi nilai pengurangan terkecil yang lebih besar dari 2 menjadi 2 dan ulangi langkah-langkah di atas sampai dengan Q1. Nah, Q sama dengan 1. Ini jadi memang betul para pemirsa, ini adalah suatu proses iterasi tadi. Nah, disebut iterasi ya sampai dengan konvergen. Konvergen itu dinyatakan ketika Q sudah sama dengan 1, sehingga di sini perlu langkah reduksi nilai pengurangan terkecil yang lebih besar dari
2 menjadi 2 dan ulangi langkah-langkah di atas sampai Q sama dengan 1. Nah, selanjutnya tentukan nilai NPT maksimum dari nilai yang diperoleh melalui langkah iterasi di atas. Oke, jadi ketika NPT maksimum sudah ketemu, maka kita akan bisa menentukan proses-proses berikutnya. Nah, ini para pemirsa, bagaimana cara menentukan nilai pengurangan terkoreksi NPT? Jadi, ketika nilai pengurangan total sudah didapatkan, kemudian Q tadi, di mana Q itu adalah jumlah individu nilai pengurangan yang lebih besar daripada 2 poin. Nah, di sini jumlah individunya ada berapa di sini? Tentunya tadi dikoreksi dengan ada M tadi ya. Nah, maka kita tinggal pilih, misalnya kalau ketemu Q sama dengan 1, sama dengan 7, berarti menggunakan kurva yang paling bawah ini. Sehingga nilai pengurangan total kita sampai mentok di kurva yang Q7, tarik ke kiri sehingga ketemu nilai pengurangan terkoreksi atau NPT. Nah, para pemirsa, sebenarnya inilah hampir endingnya bagaimana cara menentukan NPT. Karena kalau NPT ini sudah ketemu, maka itu soal mencari IKP itu sesuatu yang sangat mudah. Nah, bagaimana cara menentukan IKP? Ini Pak pemirsa, sangat sederhana sekali. IKP sama dengan 100 min NPT maksimum yang tadi, yang kita pakai kurva yang sebelah kiri tadi ketemu ini ya, tinggal 100 dikurangi nilainya berapa. Begitu ya para pemirsa, sehingga kita bisa mendapatkan berapa nilai IKP. Tentu para pemirsa, IKP ini pada skala yang sangat kecil, di level bawah dulu yaitu menghitung IKP untuk unit sampel, ya kan? Kemudian atau unit khusus ya. Nah, nanti setelah itu kita melakukan perhitungan-perhitungan berapa IKP untuk yang satu seksi. Kemudian setelah satu seksi banyak data itu kemudian ditingkatkan lagi bagaimana melihat dalam satu ruas yang merupakan gabungan dari beberapa seksi tadi. Ya, oke ya. Coba para pemirsa, kita lihat contoh perhitungan ini ya. Kita ambil dari IKP Bina Marga ini, kita langsung melihat tentang bagaimana contoh menghitung nilai pengurangan terkoreksi NPT dan tentunya mencari IKP ya. Oke, baik para pemirsa, ini langkah-langkahnya. Contohnya, yang pertama adalah buat daftar individu nilai pengurangan yang urutannya makin kecil. Misalnya gambar C4 tadi di sana. Nah, ini sudah diurutkan para pemirsa mulai yang besar sampai ke yang kecil. 25,1, 23,4, 17,9, 11,2, 7,9, 7,5, 6,9 dan 5,3. Oke. Setelah ini kita mencari nilai M. Berapa nilai M-nya? Kita lihat maksimumnya ini. Ya, NP maksimumnya berapa? Kita lihat di sini. Kita urutan ini kita lihat. Urutan terbesarnya adalah 25,1. Sehingga tinggal kita masukkan NP maksimum 25,1, maka ketemu nilai M-nya setelah dimasukkan NP maksimum 25,1 ketemu 7,9. Nah, ini para pemirsa yang harus hati-hati di sini ya. Setelah 7 ketemu 7,9 diapakan? Di sini para pemirsa. Jumlah individu nilai-nilai pengurangan direduksi ke nilai pengurangan, ini termasuk bagian pecahan. Untuk dapat untuk pada gambar C4, nilai tersebut adalah 25,1. Tadi kan sudah diurutkan begini. Dan terakhir adalah 4,8. Nah, bagaimana 4,8 itu bisa didapatkan? 4,8, jadi setelah tadi kan 5,3 ya kan? 5,3, tetapi ternyata di sini ditulis 4,8. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ada ceritanya. 4,8 diperoleh melalui pengalian 5,3 yang atas ini tadi dengan, nah ini kita ambil bulatnya. Kan itu tadi ketemu M-nya itu 7,9, berarti utuhnya kan 7, sisa 0,9. Sehingga sebenarnya angka 5,3 ini tidak boleh dipandang utuh, hanya berupa pecahan proporsi. Berapa itu? Yaitu sebesar 0,9, tidak utuh. Jadi angka blok yang numerik yang ke-8 itu tidak utuh, harus dikalikan 0,9. Berarti bahwa
5,3 dikalikan 0,9 sehingga ketemu 4,8. Begitu ceritanya para pemirsa. Nah, ini yang mungkin sering orang bingungi di sini. Sehingga jumlah individu nilai pengurangannya adalah 104,7. Di mana 104,7 ini dijumlahkan ini 20 mulai 25,1, 23 sampai 4,8. Nah, yang perlu diperhatikan bersama, ternyata jumlah individu pengurangannya menggunakan 104,7, bukan menggunakan yang atas ini, bukan menggunakan yang ada 5,3, tetapi menggunakan angka yang 4,8. Ini yang menurut saya perlu hati-hati, titik kritis dan titik bingungnya ada sini ya. Titik bingungnya ada di sini. Nah, yang lain-lain menurut saya biasa saja ya. Oke, berarti ketemu 104,7. Baik. Selanjutnya para pemirsa, tentukan NPT dengan cara sebagai berikut. Nah, untuk perhitungan NPT, baris ke-1 pada gambar ini nilai pengurangannya adalah 100,4, 100,4,7, Q-nya adalah 8. Nah, sekarang Q-nya ada 8, seharusnya 8. Cuman karena di gambar itu yang adalah Q7 yang terbesarnya, maka kita cukup menggunakan yang ada di gambar situ, yaitu Q sama dengan 7. Nanti kita lihat gambarnya yang, sehingga kita menggunakan kurva yang garis ke-7, dan NPT-nya ketemu berapa? Gini para pemirsa, jadi NP totalnya ketemu 104,7, kemudian Q-nya menggunakan 7, ketemu NPT 51. Oke, kita ingat-ingat ya, totalnya 104,7, Q-nya 7. Kita lihat grafiknya para pemirsa nanti ya. Oke, nah ini tahapan-tahapan perhitungan. Kalau tadi menggunakan kalimat mendatar, kalau ini tabulasinya. Jadi model iterasinya adalah bentuknya seperti ini para pemirsa. Bentuknya seperti ini. Ketika kita survei di sini, jenis keparahannya 1R, berarti retak kulit buaya ringan keparahannya. 1T, berarti retak kulit buaya tapi adalah tinggi ya, dan seterusnya di sini. Kemudian ini adalah kuantitasnya, bagaimana cara mengukur besaran tentang kerusakan. Selanjutnya kita hitung di sini totalnya berapa ya. Setelah kamu total, maka dicari kerapatannya yang sudah pernah dibicarakan oleh Pak Haji. Jadi kerapatan ini adalah total dibagi dengan luas unit sampel ya. Setelah itu ketemu nilai pengurangan di sini tadi, nilai pengurangan kita lihat di grafik ya. Grafik nilai pengurangan untuk setiap jenis kerusakan ini ya. Oke, setelah ini nah, ini Pak pemirsa, nilai pengurangan inilah yang akan diolah, yang tadi akan diurutkan. Ingat, diurutkan coba lihat ya. Ada tadi yang terbesar 25,1 dan seterusnya ya. Oke, kita cek di sini. Di mana sih itu? Nah, kemudian kurva untuk menentukan nilai pengurangan terkoreksi tadi. Jadi nilai yang tadi, maka kurva untuk menentukan nilai pengurangan terkoreksi seperti di. Oke ya. Oke, baik. Setelah itu, para pemirsa, kita menentukan terbalik kemudian yang itu tadi keburu tayang ya, tidak apa-apa. Jadi setelah tadi 5,1 tadi ada di sini, diurutkan di sini ini. Oke, ini 25,1 tadi diurutkan pakai iterasi begini, urut dari yang besar sampai dengan yang kecil, kemudian kita cari nilai NP totalnya ya di masing-masing kerusakan tadi, kemudian Q-nya ketemu, kemudian setelah itu ketemu NPT ya, ketemu NPT. Jadi setiap jenis dicari NPT-nya untuk setiap ini ya. Oke, baik Pak pemirsa. Nah, kemudian setelah ini kita akan mencari berapa nilai untuk NPT maksimum tadi ketemu 50,1 karena yang terbesar, karena NPT maksimum berarti kan yang terbesar di antara yang tadi itu ya. Kemudian KP-nya tinggal 100 min NPT maksimum. Oke, para pemirsa, sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan dulu tadi agak kebalik begitu ya. Jadi di sini, saya akan sampaikan untuk mencarikan di sini. Jadi ini, oke ya, ntar yang di sini para pemirsa. Jadi yang di sini tadi adalah
menentukan nilai pengurangan yang terkoreksi tadi. Jadi 104,7, kemudian kita menggunakan Q 7, tarik ke kiri, ketemu nilai pengurangan terkoreksi yaitu sebesar 51. Oke ya. Oke ya, jadi ini kurva untuk menentukan nilai pengurangan terkoreksi unit sampel perkerasan aspal. Ingat ya, berarti kalau kaku menggunakan yang berbeda lagi. Jadi kalau nilai pengurangan terkoreksi ini NPT ini berdasarkan masing-masing jenis kerusakan tadi. Kalau NP saja bukan terkoreksi itu menggunakan setiap jenis kerusakan ya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan tadi, yang balik dulu. Setelah itu baru kita mendapatkan setelah ketemu NPT tadi 51, ini kan hanya untuk satu baris tadi ketemu 51 kan, tentunya untuk jenis kerusakan-kerusakan yang lain dicari seperti ini. Nah, sebenarnya ini hanya suatu proses iterasi saja, tapi yang dipentingkan adalah yang terbesar ini yaitu 51 ya Pak pemirsa ya. Maka sebenarnya mencari IKP itu tinggal ikut rumus ini, IKP sama dengan 100 min NPT maksimum yaitu ketemu 100 min 51 ketemu 49. Ketika 49 kita lihat di dalam skalanya IKP itu ada 7 level itu, maka 49 masuk dalam kategori jelek. Itulah para pemirsa penjelasan dari Pak Aji berbicara tentang bagaimana menentukan NPT ya, nilai pengurangan terkoreksi yang maksimum itu tadi ya. Memang jujur bagian yang kritis yang agak jelimet sedikit di dalam perhitungan IKP sebenarnya di NPT terkoreksi ini. Tetapi tentunya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aji. Kalau belum jelas silahkan diulang-ulang, dibaca lagi sambil dilihat di buku pedomannya IKP maupun PCI sehingga bisa paham, sehingga ketika survei itu bisa paham tentang bagaimana sebenarnya cara menentukan IKP atau PCI. Oke, para pemirsa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.